Kita sudah sampai di pabrik ya Pacific Viscose yang ada di daerah BBC ya. Lapangan Cikao untuk kita melihat bagaimana standarisasi limbah ya. Ada yang ada belum? Jadi etikatnya silakan. Nah ini maskernya Pak. Tinggalan di mobil. Iya nggak apa-apa. Silakan Mas Beli ya. Nah, ini ketua izin. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami PT South Pacific Viscose pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi hari ini menerima kunjungan dari yang terhormat anggota Dewan Komisi 3 dan juga pembina teknis kami dari DLH. Sekali lagi terima kasih. Suatu kepada Pak Alfa, ini yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, ini mitra kerjanya Bu Eka. Ada Pak Bahrudin, ini senior kami yang bertanggung jawab untuk urusan ke pemerintahan dan lembaga-lembaga. Di sini juga ada teman-teman yang lain, Pak Rizky yang membantu kami. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah, saya hormati Pak Sigit, pimpinan atau perwakilan dari PPSD serta jajaran, tidak bisa saya sebutkan satu. Pengolahan limbah di Pasifik di sini seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan PP 22 tahun 2021? Atau seperti apa? Kendalanya seperti apa? Dan nanti setelah pertemuan hari ini atau diskusi kita hari ini, kami pun ingin melihat ke lokasi Pak. Nanti pengelola PPS-nya seperti apa dan sebagainya kita ketahui bersama ketika di lapangan. Memastikan kita nanti bisa berdiskusi dengan baik. Izinkan kami memperkenalkan sebetulnya South Pacific itu apa sih, apa yang diproduksi, siapa dan bagaimana. Jadi kami menayangkan presentasi dan juga film nanti. Seperti itu. Indonesia is a country with considerable economic growth in Southeast Asia. Besides agriculture, the industrial sector is the economic backbone for the archipelago that has a population of over 260 million people. Kalau istilah sekarang adalah rayon. Kalau kita ada yang alami itu kapas, katun, yang 100% sintetis itu polyester, kita ada di tengah-tengahnya yang rayon, viskus atau rayon. Jadi kalau kita tadi lihat bahwa kami adalah bagian dari grup Lansing, dari grup internasional berpusat di Austria. Kalau di grup pusat itu mulai tahun 38 dan kalau kita di sini mulai tahun 82. Artinya kami sudah menjadi bagian daripada masyarakat Kabupaten Purwakarta sudah hampir 40 tahun di atas berkat dukungan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Lansing memproduksi serat khusus yang sangat ramah lingkungan, dibuat dari kayu. Tetapi bahan kayu tersebut tidak boleh sembarangan. Maksudnya apa? Kalau aturan sustainability atau berkelanjutan, kalau kita nebang satu pohon, maka harus ada bukti bahwa kita sudah menanam misalnya minimal 10 pohon baru. Seperti itu. Jadi di kita itu Lansing ada di banyak negara. Alhamdulillah kebanggaan yang ada di Indonesia itu adalah yang terbesar yang ada grup Lansing, yaitu 323.000 ton kapasitas daripada viskus. Dan tiada lain, tidak mengurangi rasa hormat, tidak saya bisa sapa satu persatu Pak nih. Langsung saja di Pasifik ini limbah B3 itu termasuk tergolong yang mana? Seperti ya boleh dipakai dan tidak dipakai itu kan
Andrin kan gitu ya. Salah satunya ini yang tidak dipakai seperti apa, yang dipakai biasa 5B3 yang di sini dan cara pengelolaan seperti apa tentunya gitu. Tapi nanti saya minta bantuan Pak Maman juga, Pak LH itu tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen South Pacific yang saya hormati, saya banggakan, kawan juga dari Tiga, Adin, kita setiap hari sudah dipaparkan tadi manajemen kondisi produksi dari South Pacific ataupun mengenai limbah yang ada di Pacific ini. Kita secara prinsip dari pemerintah daerah khususnya sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang menjadi program kegiatan yang dilakukan oleh Pacific, karena industri ini bukan hanya industri lokal, industri internasional yang juga membawa nama baik kita di kabupaten ataupun di negara. Kalau perusahaan besar ini tentu memerlukan kerjasama, keterlibatan dari negara dan pemerintah atau pemerintah daerah agar keberlangsungan perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Tentu dengan dukungan semua pihak, pemerintah, masyarakat dan sebagainya, pelaksanaan produksinya ini bisa lebih baik lagi, bisa nyaman, aman, karena mogok perusahaan itu kan uangnya nomor satunya adalah keamanannya dan juga kepastian pihak perusahaan untuk dia bisa produksi, bisa mengembangkan perusahaannya. Nah, tanpa adanya kepastian, tanpa adanya kenyamanan, keamanan dari negara dan pemerintah, tentu bisa mengganggu investasi kita. Itu investasi ini merupakan satu dari visi pemerintah Jakarta terus meningkatkan investasinya, dan South Pacific ini juga kelihatannya setiap tahun investasinya terus meningkat ya. Apalagi tadi ada keinginan meningkatkan dari pengolahan limbahnya, investasinya sampai juta ya. Ini tentu harapan kita juga bisa bersinergi antara perusahaan dan pemerintah, kita sebagai regulatornya, perusahaan ini sebagai katalisator dari unsur penyelenggara pemerintahan. Pak, saya yakin ya, semua pihak kita ini akan menyupport yang menjadi rencana kerja dan program-program dari Pacific ini. Nah, untuk mempertahankan posisi, ya, tentu semuanya harus mengikuti ketentuan dan aturan yang ada. Kita sebagai pihak regulator dan kami juga sebagai regulator adalah mengawasi agar apa yang menjadi ketentuan aturan yang ada ini diikuti semua pihak, termasuk tadi bagaimana pengelolaan limbah ini dilakukan ya, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dan yang menjadi keharusan pihak perusahaan ini mengikuti ketentuan itu. Dan saya sebenarnya punya keyakinan perusahaan besar internasional seperti Pacific ini tentu regulasi itu menjadi acuan dasar. Saya juga yakin ya, tanpa acuan itu pihak perusahaan sebesar ini tidak akan berani berspekulasi. Tapi kejadian ini kan kadang-kadang ya human error di luar juga nalar kita, seperti kemarin di Barat yang sudah agak lumayan ramai juga sama kami dan kami juga sudah undang. Ya, human error mengakibatkan jadi ada peristiwa atau kejadian yang mengakibatkan jadi merugikan satu pihak. Tentu untuk antisipasi human error tadi, atau apakah itu karena kelalaian ya, atau karena kelemahan teknologi ataupun karena ya alam, yang tentu itu semua juga sebelumnya kita harus antisipasi. Tentu dengan kemampuan yang kita miliki
bagaimana ada kejadian yang tidak diinginkan ini bisa terlebih dahulu diantisipasi. Jadi jangan sampai setelah kejadian baru. Nah, harapan kita ini ya semua kemampuan itu dikerahkan agar kita tidak sampai timbul tadi kejadian yang di luar yang kita harapkan. Nah, komisi tadi disampaikan dalam rangka itu Pak, artinya kita mengantisipasi agar pengelolaan ketika limbah ini tidak mengakibatkan dari pencemaran lingkungan di sekitar, terutama di wilayah Cikau. Dalam hal pengelolaan ini tadi disampaikan ada yang B3, ada yang domestik. Nah, B3 juga kan ada yang cair, ada yang padat. Nah, yang cair tadi pengelolaannya untuk dengan metode yang sudah modern. Tadi investasinya juga lumayan dan sangat besar untuk mengolah limbah cair ini. Dan pemerintah ada konsen juga bagaimana agar cairan yang dikeluarkan dari limbah atau dari perusahaan ini tidak membuat dengan risiko dari B3. Makanya pengolahan ini kan sangat ketat, nanti dikontrol oleh perusahaan. Apalagi Citarum Harum tadi juga sudah terlibat, perusahaan ini mengikuti program pemerintah. Dan kadang-kadang kalau perusahaan nakal itu kok kalau lagi di sidak, kalau lagi dipantau memang dia tertib mengikuti. Nah, kalau siap kadang-kadang ya dia ikut apa yang menjadi keharusan ketentuan. Nah, di waktu-waktu tertentu kadang-kadang lagi ada hujan gede ya, malam hari yang seharusnya diolah di tempat limbah ya dia keluarin gitu kan, dia bocorin. Akhirnya limbahnya ya ngalir ke aliran sungai. Kalau limbah B3 kan hasil limbah produksi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Artinya ketika berbicara limbah B3 berarti kan sensitifnya memang sangat sensitif karena segala sesuatunya adalah berkaitan dengan regulasi atau aturan yang berlaku. Contoh kasus di salah satu perusahaan hanya tidak ada label atau papan simbol yang tidak dipasangkan, entah itu lalai atau memang faktor kesengajaan dan sebagainya, tapi itu menjadi temuan APH. Bahkan dari kementerian pun bisa dilaporkan ke kementerian. Hal-hal sekecil itu pun sangat sensitif Pak, yang berkaitan dengan limbah B3. Apalagi ada salah satu perusahaan yang memang tadi disebutkan ada juga yang nakal, yang tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Yang terbaru adalah PP 22 nomor tahun 2021. Tahun 2021 itu terbaru. Banyak juga perusahaan di Kabupaten Purwakarta yang memang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kenapa? Salah satu perusahaan tersebut ketika mengeluarkan limbah B3 itu mereka ingin murah Pak. Ingin murah, terus dikeluarkanlah ke salah satu vendor yang akhirnya vendor tersebut pengolahan limbahnya itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang akhirnya perusahaan yang dirugikan. Perusahaan yang dirugikan, perusahaannya baik, pengolahannya memang menginginkan sesuai dengan aturan, ketika komitmen dengan pihak ketiga sesuai aturan, tetapi ketika direalisasikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yang dirugikan itu perusahaan. Itu banyak yang terjadi Pak. Dibuang di mana saja, kalau limbah cair dibuang ke sungai, kalau limbah kesehatan dibuang di tempat pembuangan umum, itu yang terjadi kemarin ada dan sebagainya. Saya meyakini bahwa Pasifik ini ya memang sudah sesuai, tapi
saya ingin mengetahui jenis limbah yang tadi Bapak sebutkan, kapasitas yang dikeluarkan limbah P3-nya itu berapa tonasenya per bulannya. Contoh kasus, contoh misalkan tadi ada oli bekas misalkan, itu kapasitas yang dikeluarkan oleh perusahaan itu berapa? Terus fly ash, bottom ash itu berapa? Terus slab ya, slab itu berapa? Nah, pertama terkait perizinan lingkungan, kita ada dokumen AMDAL, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya. Ini AMDAL kami itu kita baru adendum di 2021 karena seperti yang tadi Pak Sigit utarakan, kita ada 2 proyek besar. Jadi kita sebutnya Harum Project. Harum Project ini kita tujuannya untuk memperbaiki kualitas air, terutama di parameter COD, POD, dan beberapa parameter lainnya seperti sulfat dan zinc. Meskipun sekarang kami sudah memenuhi baku mutu dari pemerintah yang PP 22 ya. Kemudian kami ada proyek CAP2. CAP2 ini proyek untuk menyerap emisi udara gas CS2, di mana seperti kita ketahui sekarang itu CS2 itu kita masih memenuhi batas lingkungan, tapi tadi sesuai dengan Pak Sigit utarakan, kita akan mendapatkan sertifikat eco label. Untuk informasi, standar Indonesia itu untuk CS2 sekitar 90 kg per ton. Kami saat ini di 60 sampai 70 Pak, jadi masih di bawah batas pemerintah. Tapi untuk eco labeling kami harus mau nggak mau di bawah 20 Pak. Jadi mau nggak mau kita harus investasi besar-besaran, tadi sekitar 146 juta dolar kami gelontorkan dari manajemen pusat untuk komitmen terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, izin pembuangan limbah cair industri PLC ya. Ini kita terbit di 2020 terbarunya. Kita ada 2 IPAL dengan kapasitas pertama itu sekitar 55.000 meter kubik per jam. Per hari. Dengan satu lagi WWTP 2 itu sekitar 16.800 meter kubik per hari. Kalau per jam itu kalau WWTP 1 sekitar 2.300 per jam, WWTP 2 700 meter kubik per jam, cukup besar. Dan kami juga ada IPAL domestik, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di bawah ini, di bawah gedung ini, tepat di bawah kami itu untuk mengolah limbah domestik, cair domestik yang berasal dari MCK, kamar mandi segala macam. Itu ada di bawah. Kemudian untuk izin pengelolaan limbah B3, perkembangan limbah B3, nah kami cukup banyak, ada beberapa TPS limbah B3 ya Pak. Jadi kita ada 2 bangunan untuk menyimpan limbah B3 campuran. Nah itu ada 2. Kemudian dikarenakan kami menggunakan pembangkit listrik sendiri, jadi dulunya fly ash atau abu terbang dan bottom ash itu tergolong limbah B3 ya mereka. Tapi saat ini kami sedang melakukan pengecualian mereka untuk non B3 karena kami menggunakan pembangkit sendiri dan boilernya bukan stopper boiler. Jadi kami sedang mengajukan izin ke kementerian, kebetulan aturannya sekarang kementerian ya. Tadinya saya ingin diskusi dengan mereka, lebih enak sebenarnya di daerah nih, lebih gampang. Jadi lebih diskusinya lebih enak gitu dibandingkan kementerian, agak mungkin birokrasinya agak panjang. Kemudian kita ada limbah medis. Limbah medis kita ada 2 klinik, satu di sini SPP 1, satu lagi di kota Pak, di daerah Poncara. Itu ada klinik kami di situ. Di Jalan Baru? Di Jalan Baru. Kita habis Bu. Habis ininya kontraknya kita bikin di Poncara. Kemudian kita ada izin pengolahan slag atau lumpur IPAL dibakar ke boiler atau ke power plant. Ini terbit izinnya langsung dari Kemen LHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, insya Allah 2023
habis disita pengolahan limbah di kami, khususnya ini limbah B3 dan domestik ya Bapak, tadi seperti Bapak katakan tadi. Punten Bapak, ini agak sedikit bahasa Inggris, saya akan coba translate sedikit ya. Jadi ini jenis limbah kami. Untuk limbah B3 ya Bapak Ibu, kami pada prinsipnya menggunakan pendekatan hierarki pengelolaan limbah, waste management. Jadi paling atas kami coba mencegah dulu ya, kalau bisa timbulan limbahnya itu jangan sampai timbul. Kemudian apabila timbul, tetap timbul, kami coba mengurangi. Bisa nggak sih kurangi limbahnya? Tapi kalau misalnya tetap tidak bisa, kami coba pendekatan reuse, menggunakan ulang. Kemudian kalau nggak bisa juga kita recycling, atau daur ulang. Tapi kalau tidak bisa didaur ulang, kami buang ke pengelola yang bisa memanfaatkan energinya, masih ada nilai taruh tidak baru ya. Kalau misalnya tidak bisa, kami buang ke landfill bekerjasama dengan pemanfaat. Nah, ada sekitar 18 kategori limbah kami. Nah, yang pertama itu kita buang ke landfill Bapak Ibu, karena memang tidak ada vendor yang bisa membakar. Mungkin yang biasanya kami untuk membakar ini kami kerjasama dengan pabrik semen, Indo Semen kalau untuk bakar. Tapi kalau landfill kami kerjasama dengan PPLI. Mungkin Bapak Ibu pernah familiar ya dengan PPLI. Nah, kemudian yang untuk nomor 1 sampai nomor 10 kami buang ke PPLI. Kemudian nomor 11 kami buang ke PPLI juga. Kemudian nomor 12 Presto ini juga kami sekarang kita buang ke pabrik semen, vendor 2. Kemudian ada fly ash, bottom ash juga kita buang ke pabrik semen. Nah, ini oli bekas, aki bekas, dan limbah elektronik. Nah, untuk aki bekas, oli bekas kami buangnya ke WGI, mungkin Wira Swasta Gemilang Indonesia yang ada di Cibitung, dan mereka akan recycle menjadi Evalu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar oli. Kemudian untuk aki bekas, kita saat ini masih buat ke non-Verindo, tapi kemungkinan kami akan bekerjasama dengan Citra Asia Raya yang ada di Cempaka, yang saat ini kami juga kerjasama membuang limbah elektronik ke Citra Asia Raya yang di Cempaka. Sama dari Jadi mungkin lebih dekat ya, mungkin lebih membangun perwakilan juga Pak. Jika kami dekat pada kami buang ke non-Verindo yang di Tangerang agak jauh. Next Pak. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ini list-listnya ya. Ini dimanakan, ini jenis limbahnya, kemudian ini vendornya siapa, kemudian kami pengelolaannya seperti apa. Jadi mayoritas kita buang limbah ke PPLI dan pabrik semen, Indo Semen. Itu mayoritas besar kami. Karena kami tidak mau ambil resiko Bapak Ibu. Jadi kita kalau seandainya membuang seperti kita tahu mungkin PPLI dan pabrik semen yang besar itu mereka mempertaruhkan nama baik mereka ya Pak. Jadi kalau memang buangnya sembarangan, takutnya image mereka juga susah. Selain itu juga kami juga dikontrol dari pusat Bapak Ibu. Setiap tahun selain kami di audit oleh proper, mungkin Bu Reka juga sering membimbing kami juga. Setiap tahun pasti kedatangan dari kementerian atau mungkin dari provinsi untuk audit proper. Kami juga harus melaporkan pengelolaan limbah kami ke Austria Bapak Ibu. Jadi seperti apa sih? Jadi kita kalau misalnya ada vendor baru masuk, kita harus audit, kemudian kita datangin perizinan segala macam sama seperti audit proper, dan hasil laporan auditnya saya kirimkan ke Austria. Orang Austria yang akan verifikasi diterima atau tidak. Jadi bukan dari internal kita, tapi dari Austria yang verifikasi. Jadi kita cuma perpanjangan tangan dari Austria aja Pak. Next. Nah, ini tadi limbah B3 ya Pak. Ini limbah padat domestik, sampah lah ya kita sebutnya ya, mungkin sampah biasa. Nah, sampah ini kami bagi dua. Jadi pertama, sampah biasa ini sampah seperti misalnya daunan, kemudian sampah organik ya dari kantin segala macam. Tapi ya kami akui kami di dalam mungkin masih belum mempunyai fasilitas untuk pengolahan sampah organik, tapi kami sudah planningkan mungkin di dalam akan kita buat semacam composting Pak, kompos, kemudian mungkin maggot ya sekarang lagi in ya, lagi favoritnya maggot, kemudian dan pengolahan sampah organik lainnya. Dan ini sementara kita dibuang oleh ISS ini nama kontraktor kami, dan dibuang ke Cikolotok Pak.
sampah organiknya dan seperti daun-daun bekas segala macam. Nah, tapi kalau seandainya sampah lain, misalnya botol plastik ini atau mungkin nanti ada kertas-kertas bekas pulp yang warna coklat dan kawat-kawat itu diambil ke koperasi Bapak Ibu, dan itu mungkin biasanya ke Karang Taruna ya. Jadi kita deal dengan mereka yang mereka akan ambil, mereka jual lagi langsung, diambil ada nilainya.